tugas CGP ya. Tugasnya banyak ya, tetap semangat ya. Oke, Bu Pusdarini, hari ini kita ada pendampingan keempat ya. Terkait nanti di sini kita fokus kepada observasi di kelas tentang implementasi pembelajaran diferensiasi, terus KSE dan budaya positif. Nanti saya itu sebagai supervisor ya, karena ini adalah supervisi klinis ya, observasi Ibu Rini di kelas nanti terkait dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Bu Rini, di sini nanti ada praobservasi ya. Nah, di praobservasi ini saya akan menanyakan, Bu Rini ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 5. Ngajar kelas 5. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya IPA. Masih tematik kita. Kita ngambil pelajarannya IPA. Bisa disebutkan dari tujuan pembelajarannya, Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan mengamati alat peredaran darah manusia, siswa dapat menemukan informasi organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Yang ketiga, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar secara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Kemudian, dengan kartu kata tentang organ peredaran darah, siswa dapat menjodohkan ruas kanan dan ruas kiri dengan tepat. Dari tujuan pembelajaran yang tadi ya, ada area pengembangan yang hendak dicapai pastinya ya Bu Rini ya. Area pengembangan yang hendak dicapai itu pada bagian mana saja? Ya, area pengembangan yang akan dicapai itu saya pada bagian budaya positif, dan untuk pengembangan KSE saya mengambil untuk keterampilan relasi. Berarti kalau keterampilan relasi berarti dia untuk kerjasama ya, betul. Dalam berkelompok berdiskusi seperti itu ya. Betul. Terus kalau misalkan tadi budaya positif 5S seperti apa? Ya, untuk strategi yang budaya positif itu yang akan saya kembangkan ini. Jadi adanya pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan dan santun apabila anak tersebut bertemu dengan guru ataupun dengan warga sekolah yang lain. Ya, alasannya karena saat ini memang budaya 5S itu memang sudah luntur. Bahkan di sekolah aja anak bertemu guru sudah seperti mau senyum maupun yang lain, termasuk 5S. Hanya mereka banyak yang hanya kepada guru kelasnya saja, tapi ke yang lain tidak. Tidak menganggap guru yang lain ya. Makanya itu perlu saya kembangkan. Itu strategi untuk budaya positif ya. Kalau strategi tadi untuk mengembangkan KSE itu seperti apa, Bu? Tadi ngambilnya apa? Keterampilan relasi. Ya, keterampilan relasi itu nanti saya kembangkannya saat anak itu kerja kelompok. Dalam kerja kelompok itu nanti anak jadi akan terlihat saat itu dia bagaimana menghargai pendapat teman-temannya. Jadi saling menghargai. Oke, luar biasa Bu Pusdarini ya, sudah melihat persiapannya yang sudah matang. Tadi ada tujuan pembelajaran, area pengembangannya, dan strategi-strateginya. Oke, kalau gitu kita akan observasi langsung di kelas. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Ya, hari ini Ibu kedatangan tamu pengajar praktek Ibu. Ya, nanti kalian kenalan dulu ya. Sudah ada yang kenal? Ya, Ibu ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ade Maria Tulivia. Ibu di sini adalah teman belajarnya Ibu Pusdarini ya. Teman belajar kalian juga kan punya teman belajar ya. Di kelas, di rumah punya teman belajar. Bu Rini juga nggak mau kalah sama kamu. Ini punya teman belajar. Nah, Bu Ade ini teman belajarnya Bu Rini dalam program guru penggerak. Di sini Ibu cuma ingin melihat kalian belajar. Jadi santai aja ya belajarnya ya, jangan tegang seperti biasa, seperti setiap hari. Jadi Bu Ade cuma lihat aja nanti di sana ya. Oke? Coba Ibu pengen dengar semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, luar biasa. Oke, Bu Ade akan ke sana, kalian lanjut belajar ya. Oke, Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Fabian. Bersikap, tangan dilipat, belum belajar kita dahulu, berdalam hati dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Iya. Ya, sehat semuanya? Sehat. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kayaknya ada yang kosong di kursi. Alika Kita. Alika Revani ya. Ya, Revani tadi belum izin ke ibu, gitu ya. Semoga kalau memang tidak masuknya karena sakit, Revani segera sembuh dan bisa belajar lagi dengan kalian. Ya. Oke, untuk hari ini sebelum belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, kalian sedang makan siang. Oh iya. Kita tanah air kepada negara Indonesia yang ya. Nah, untuk selanjutnya kalian sebelum mulai belajar, Terima kasih ya Pak. Ibu akan bertanya sama kalian Ya. materi Ya. sebelumnya. Sebelum hari ini kalian belajar apa? Pencernaan pada manusia. Bisa disebutkan apa saja alat pencernaan pada manusia? Dari atas dulu. Itu adalah alat pencernaan pada manusia. Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, nanti kalian setelah mempelajari organ peredaran darah manusia, kalian bisa menyebutkan secara rinci ya apa saja organ peredaran darah pada manusia serta fungsinya. Kalian juga nanti bisa menggambar alat peredaran darah pada manusia. Bisa juga nanti kalian memasangkan atau menjodohkan alat peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, sebelum kita belajar selanjutnya, kalian ibu ajak untuk berhenti sejenak dari aktivitas. Semua peralatan tidak ada yang dipegang. Semua rileks, santai sambil mendengarkan musik. Fokus ke musiknya, tenangkan, rileks ya. Ya, semua duduk yang rapi. Ya. Dengarkan musik. Fokus.
Berarti udah nyaman ya, udah tenang, udah rileks, udah nyaman. Berarti kita bisa lanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum lanjut, Ibu kemarin menugaskan kalian untuk membaca terlebih dahulu. Ya, boleh membaca di internet, boleh membaca buku tentang organ peredaran darah pada manusia. Ada yang sudah belajar? Coba Ibu tanya, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Jantung, Sakila apa saja? pembuluh darah, Oh iya, berarti Sakila sudah belajar ya. Nah, sebelum kalian belajar organ peredaran darah secara lengkap, silakan kalian tulis apa yang ingin diketahui tentang organ peredaran darah pada manusia. Ya, silakan. Sudah? Baiklah, sudah? Ya, terima kasih. Nanti pertanyaan yang sudah kamu tulis itu kalian tulis nanti akan terjawab sendiri setelah melihat video pembelajaran yang Ibu bagikan. Ya, nanti kalian tahu oh jawabannya itu ternyata. Nanti kalian yang akan menemukan sendiri. Kita simak Ibu buka video, kalian simak dengan baik ya. Teman-teman, selamat datang di channel Bisa BD. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih diserambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Kalian sudah menonton video tadi tentang alat peredaran darah pada manusia serta fungsinya. Sebelum kita lanjut, kayaknya agak-agak
lelahnya. Kita bangun dulu. Sudah. Ya. Kalian nanti kita relax sebentar, ya. Kalau pagi tepuknya 1, kalau siang tepuknya 2. Kalau malam, karena malam hari berisik, hening, jadi kalian cuma begini saja, nggak sampai tepuknya, ya. Nah, siap ya? Siap ya? Pagi, siang, pagi. Aduh, ayo ulang lagi. Konsentrasi. Dimulai. Pagi, siang, malam. Ya lagi. Pagi, siang, malam. Udah, silakan duduk kembali. Ya. Gimana? Sudah agak ngantuknya hilang? Masih ada yang ngantuk, pengen tidur gitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Ini Ibu sajikan gambar alat pencernaan pada manusia. Pencernaan jadi salah ya. Ibu sajikan gambar tentang alat peredaran darah pada manusia serta fungsinya. Organ peredaran darah pada manusia serta fungsinya. Ya, terlihat dari belakang? Ya, sudah? Dari nomor 1. 1 itu di sini. Ini adalah serambi. Ayo, serambi apa tadi? Serambi kiri. Yang kedua, bilik kiri. Yang nomor 3, keempat, serambi kanan. Tadi bilik kiri ini fungsinya menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Nah, kemudian yang nomor 5 itu adalah arteri. Sudah terlihat nomor 5 di mana? Di mana? Ini di sini tertutup, ya. Nomor 5, arteri pulmonalis. Ini membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian yang keenam itu adalah paru-paru. Ini paru-paru kalian nih. Paru-parunya seperti ini, ya. Ini menyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian yang ketujuh, vena pulmonalis. 7. Vena pulmonalis ini mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, ya. Kemudian yang ke-8, arteri sistemik. Ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang ini ya. 9, kapiler darah pada tubuh manusia. Ini di sini. Kemudian 10, vena sistemik membawa karbon dioksida ke serambi kanan jantung, ya. Dan itu adalah gambar organ peredaran darah pada manusia. Ibu siapkan kartu kata ya. Ada yang sakit? Kalau tidak ada yang sakit, duduknya yang bagus, fokus ya. Semuanya tetap semangat. Ya, Ibu minta salah satu anak silahkan ke depan. Terserah, ini ada beberapa kartu kata. Nah, ada beberapa kartu kata, silakan dipilih. Kalian mau menempel apa? Nanti temannya menjodohkan ya. Ini gambar yang ditempel oleh Sakila. Ini gambar apa namanya?
fungsi jantung itu untuk apa? Coba untuk memompa darah. oh ya. Terima kasih Krisna. Ya, Aurel mau menempel apa? Kalian lihat yang di sebelah sini itu udah ada gambar ya. Itu berarti suruh menjodohkan ruang dari jantung. Ada berapa ruang? Coba silakan 4 anak ke depan untuk bagian sini ya, boleh. Ya, udah 4 ya, sudah 4. Ya, ruang-ruang jantung 1 apa, 2 apa, 3 apa dan 4. Ini adalah ruang jantung ya. Ada 4 ruang. 1 menurut tadi serambi kiri, 2 kiri, betul atau salah? Ya, 3 apa? Kiri kanan, betul. 4 serambi kanan. Baiklah, untuk materi hari ini tentang organ peredaran darah pada manusia itu sudah selesai. Sebelum dilanjut tugas berikutnya, kalian Ibu akan bertanya sebagai review, kalian mendengarkan atau tidak, memperhatikan atau tidak. Coba Ibu akan mengulang kembali materi yang tadi disampaikan, menanyakan ke kalian organ peredaran darah pada manusia itu tadi apa saja? Itu pertanyaan dari Ibu, jantung, pembuluh darah dan kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini tadi jantung ada 4 ruang. Apa saja? Berarti sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, perhatikan. Kalian nanti akan dibentuk kelompok. Nah, ya. Akan dibentuk kelompok. Ini kelompok tugas ya. Kerjakan secara kelompok ya. 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 Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, secara berkelompok. Sudah? Kalian tadi sudah mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Untuk selanjutnya, Ibu minta dari kelompok 1. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 tadi sudah mengerjakan ya. Tadi tugasnya memberi warna pada organ peredaran darah pada manusia. Ya. Kemudian kelompok 2 ini tadi menjodohkan. Coba Sakila dibaca di depan sini. Nomor 1. Ya, nomor 1 adalah jantung dengan sebelahnya ya, yang pembuluh darah, dan ya ini gambar jantung. Kemudian fungsi yang berfungsi memompa darah, jantung. Pembuluh darah terbesar adalah iya betul sekali ya.
itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama jantung. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh ke seluruh tubuh manusia dengan cara disalurkan ke pembuluh darah. Jika kita hirup oksigen akan terhirup yang lalu akan terhirup darah yang kita akan menghirup darahnya akan terhirup juga darah merah ya, karena di darah itu ada oksigen atau O2. Nah, beda lagi jika kita mau menghembuskan nafas. Jika kita mau menghembuskan nafas, darahnya akan berganti menjadi warna biru karena sudah terkandung karbon dioksida atau CO2. Cukup itu. Ya. Untuk selanjutnya, ini sudah semua ya menyampaikan pendapat. Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa alat peredaran darah pada manusia itu memang berbeda-beda fungsinya. Ada jantung, ada pembuluh darah, ada juga jantung tadi fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada juga darah. Sudah seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, ya. Sebelum pembelajaran selesai ditutup, ibu akan mengambil kalian sebuah penilaian, ya, memberikan soal untuk dikerjakan, ya. Nanti dikerjakannya bukan kelompok lagi yang ini, tapi sendiri. Ibu perhatikan ya. Sebagai penutupnya, nanti ibu minta salah satu dari kalian untuk refleksi. Siapa? Sabian? Oke, Sabian. Ayo silakan Sabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabian Tristan akan memberikan refleksi. Setelah mempelajari organ peredaran darah pada manusia, saya menjadi tahu tentang apa saja fungsi-fungsi di organ peredaran darah dalam manusia. Contohnya seperti fungsi jantung adalah memompa darah, dan ada yang lain-lain lagi. Saya menjadi mengerti setelah mempelajari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabian. Ya, dengan refleksi tadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk tindak lanjutnya nanti kalian ibu berikan PR juga ya untuk dikerjakan. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi yang akan datang, kalian akan belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia dan akan mempelajari gangguan organ peredaran darah pada manusia. Ya, kalian boleh di rumah baca-baca dulu silakan. Ya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana perasaannya setelah pembelajaran tadi di kelas? Perasaan saya awalnya deg-degan. Deg-degan. Kenapa tuh deg-degannya? Karena merasa ada yang ngawasi. Oh, awasi. Iya, tapi setelah pembelajaran berjalan itu deg-degannya sudah hilang. Ya, jadinya udah seperti biasanya saja. Alhamdulillah.
Berarti awalnya deg-degan ya pernah Iya. dilihatin. Lalu kira-kira apakah ada yang berkesan dari pembelajaran tadi di kelas? Ya, ini sangat berkesan karena baru kali ini saya mengimplementasikan pembelajaran KSE dan pembelajaran diferensiasi. Jadi baru pertama kali, jadi sangat berkesan bagi saya. Terus apakah anak-anak juga merasa berkesan dari pembelajaran yang tadi? Ya, karena saya merasa berkesan, saya melihat anak-anak saya juga berkesan karena melihat mungkin ada yang beda gitu pada pembelajaran tadi. Jadi mereka juga sangat senang terlihatnya. Gitu. Selanjutnya tadi kan Bu Rini juga berkesan ya dengan pembelajaran, anak-anak juga berkesan karena sesuatu yang baru ya mempelajari pembelajaran diferensiasi ya, KSE. Anak-anak pun juga senang tadi disajikan video, terus disajikan gambar dalam pembelajaran, terus kartu-kartu ya. Dari kegiatan tadi ya Bu Rini, apakah ada kekurangan dalam penyampaian materi atau dalam memberikan metode strategi pembelajaran di kelas? Ya, itu ada kekurangan. Kelemahan saya merasa saya belum mampu memanajemen waktu dengan baik. Itu seperti itu, jadi tidak pas gitu ya. Jadi manajemen waktunya kurang. Manajemen waktunya jadi asik aja gitu Ya, ya. asik aja. Padahal masih banyak yang harus disampaikan ya. Terus strateginya apa nih Bu untuk menutupi kekurangan tersebut tadi, kekurangan yang manajemen waktu? Bagaimana caranya biar waktunya pas nih pembelajaran, kan tadi 2 jam ya, harus pas 2 jam gitu. Seperti apa strateginya? Strateginya saya akan mengajak anak untuk mereview materi kembali dengan tanya jawab. Tanya jawab itu ya. Berarti juga apalagi untuk biar manajemen waktunya pas nih, selain mereview materi, apalagi? Saya meminta anak untuk mempresentasikan, boleh setiap kelompok, perwakilan kelompok, untuk mempresentasikan materi yang baru diberikan. Kira-kira dengan waktu juga atau gimana? Dalam diskusi ada peraturannya, jadi setiap kelompok nanti presentasinya dibatasi waktu 5 menit saja. Oh itu berarti ada peraturan juga ya untuk manajemen waktu. Oke, luar biasa strateginya Bu dari ini. Oke, selanjutnya rencana tindak lanjut Bu dari ini ke depannya seperti apa setelah pembelajaran tadi, setelah diobservasi? Ya, setelah pembelajaran tadi, rencana tindak lanjut saya tidak hanya saya terapkan di kelas, saya juga ingin berbagi dengan teman sejawat, mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti berbagi praktik baik ya kepada teman sejawat. Luar biasa ya, karena memang tugasnya guru penggerak adalah menggerakkan. Nah, untuk menggerakkan teman sejawat memang agak ada banyak tantangan. Ya setidaknya kita melakukan perubahan sedikit gitu ya, sekecil apapun kita melakukan perubahan. Oke, luar biasa Bu Kusdarini ya, hasil observasi hari ini dan tadi sudah dijawab banyak kekurangan dan strateginya, itu sudah luar biasa. Oke, terima kasih. Kita sampai ketemu di pendampingan 5. Nanti kita ada praktek coaching dan nanti persiapkan teman sejawat ya untuk praktek coaching. Oke, mungkin hanya itu. Nanti kita akan sepakati lagi untuk waktu di pendampingan 5. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.